Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan eh, proyek akhir untuk tugas UAS dari mata kuliah Strategi Algoritma tentang implementasi strategi divide and conquer dalam menghitung kompleksitas waktu pada program atau algoritma merge sort dan insertion sort. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rifki Maulana dengan NIM 1207050105. Saya berasal dari kelas E, Teknik Informatika, jurusan Teknik Informatika, angkatan 2020. Langsung saja ke materinya. Strategi algoritma adalah pendekatan umum untuk memecahkan masalah secara algoritmik yang dapat diterapkan pada berbagai bidang komputasi. Strategi algoritma sendiri merupakan kombinasi dari metode yang dinyatakan dalam urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, strategi algoritma ini bisa digunakan untuk menghitung efisiensi suatu algoritma. Algoritma yang dapat dikatakan sebagai algoritma yang efisien merupakan algoritma yang dimana pada saat pemrosesan algoritma tersebut tidak memakan banyak waktu dan juga tidak memakan banyak memori dalam pemrosesannya atau ketika algoritma tersebut dijalankan. Efisiensi algoritma umumnya ditinjau dari dua hal, yaitu efisiensi terhadap waktu dan efisiensi terhadap memori. Pada kali ini saya akan berfokus pada efisiensi algoritma yang ditinjau dari efisiensi terhadap waktu atau kompleksitas waktu dari suatu algoritma. Selanjutnya, kompleksitas waktu itu sendiri adalah perkiraan lama waktu untuk menjalankan suatu algoritma atau seberapa efisien algoritma yang ditulis. Kompleksitas waktu umumnya ditulis dengan notasi Big O, di mana dalam titik-titik di sini biasa ditulis huruf N. Nah, huruf N ini menandakan atau merepresentasikan besar dari suatu input atau jumlah dari inputan kepada algoritma tersebut. Nah, selain Big O, notasi dari kompleksitas waktu ini juga terdapat Big Omega dan Big Theta, namun yang sering digunakan dan ditemukan adalah Big O. Nah, kompleksitas waktu yang sering ditemukan yang pertama adalah Big O1 atau konstan. Nah, untuk Big O1 ini, jadi data yang ada adalah 1, maka akan menghasilkan konstan. Kemudian Big On, di mana si data dan waktu akan linear, ya, jadi sebanding lah. Kemudian ada Big O log N atau logaritmik, Big O N log N atau linearitmik, dan Big O N kuadrat atau kuadratik. Nah, strategi divide and conquer yang saya gunakan, salah satu strategi dalam menghitung kompleksitas waktu dari suatu algoritma adalah strategi divide and conquer. Selain strategi divide and conquer, masih banyak sebenarnya strategi-strategi lain seperti brute force dan lain-lain. Nah, strategi divide and conquer sendiri merupakan algoritma yang berprinsip memecah-mecah permasalahan yang besar menjadi beberapa bagian kecil sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Langkah-langkah umum dari strategi ini, yang pertama adalah divide sesuai namanya, yaitu membagi masalah menjadi beberapa upamasalah atau submasalah yang memiliki kemiripan dengan masalah semula, namun berukuran lebih kecil. Jadi, jika kita mempunyai jumlah data yang banyak, maka akan dibagi sampai sedemikian rupa sehingga terbentuklah beberapa bagian kecil yang mungkin sangat kecil yang terdiri dari satu data mungkin, dan kemudian tapi masalahnya sama seperti semula, yaitu diurutkan. Kemudian langkah yang kedua adalah conquer atau memecahkan atau menyelesaikan, yang mana artinya masing-masing upamasalah atau submasalah itu diselesaikan secara rekursif atau secara berulang.
Jadi setelah dibagi sampai ke ukuran yang terkecil, yang paling kecil, nah kemudian diselesaikan atau diurutkan begitu. Kemudian setelah diurutkan dari yang tadi yang ukurannya lebih kecil itu diurutkan, sesudah diurutkan, kemudian dikombine, disatukan, digabungkan kembali. Sehingga itulah yang akan menjadi hasil dari strategi divide and conquer ini. Nah, untuk mengimplementasikan strategi divide and conquer ini, saya membandingkan dua buah algoritma, yaitu algoritma pengurutan atau sorting. Yang pertama ada merge sort, dan yang kedua ada insertion sort. Algoritma merge sort sendiri ditemukan oleh John von Neumann di tahun 1945, dan merge sort ini termasuk paradigma algoritma divide and conquer, atau bagi dan atasi. Hal ini dikarenakan algoritma ini melakukan pembagian struktur data sebelum kemudian dioperasi satu persatu seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian sebagai pembandingnya saya membawa atau memilih insertion sort. Insertion sort ini disebut-sebut sebagai metode pertengahan. Artinya metode ini memiliki kecepatan rata-rata antara metode primitif, yaitu bubble dan selection, dan metode modern, yaitu merge dan quick. Metode ini didasarkan pada sebuah kunci yang diambil pada elemen kedua pada sebuah larik, lalu menyisipkan elemen tersebut jika kondisi percabangan terpenuhi. Metode penyisipan ini atau insertion bertujuan untuk menjadikan bagian sisi kiri larik terurutkan sampai dengan seluruh larik berhasil diurutkan. Jadi jika kita mempunyai sebuah data yang ditampung dalam sebuah array, ketika kita ingin mengurutkan data tersebut, jika menggunakan insertion sort, program akan mengambil terlebih dahulu elemen kedua pada array tersebut atau indeks ke-1 pada array. Nah, kemudian dibandingkan dengan indeks sebelumnya atau elemen sebelumnya. Nah, itu akan dilakukan berulang-ulang sampai semuanya terurut. Jadi, pengurutannya dimulai dari sisi kiri terlebih dahulu untuk insertion sort. Nah, untuk hasil percobaan merge sort, ini seperti ini. Jadi, saya menyiapkan 1024 data yang berisikan angka atau bilangan bulat, dimulai dari 0 sampai dengan 100, yang berjumlahkan 1024. Saya melakukan percobaan dalam 10 kali percobaan. Yang pertama saya melakukan sorting dengan 103 data, kemudian 206 data, 309, 412, 514, 616, 718, 820, 922, dan 1024 data. Dan dengan menggunakan algoritma merge sort, saya mendapatkan waktu untuk mengurutkan, memproses algoritma tersebut seperti yang bisa dilihat di sini. Dan kemudian setelah dijadikan grafik, saya mendapatkan grafik seperti ini. Nah, sedangkan untuk insertion sort seperti ini. Sama, saya menggunakan data yang sama, 1024 data yang tadi. Saya juga menggunakan langkah-langkah percobaan yang sama, 10 kali percobaan, dan ini yang dihasilkan waktunya, dan ini grafiknya. Nah, saya menganalisa hasil percobaan tadi, jadi menurut saya setiap program pengurutan yang tadi saya pilih, yaitu merge sort dan insertion sort, yang dihitung baik secara teori maupun secara implementasi pada codingan yang tadi, menghasilkan kompleksitas waktu atau TN yang sama. Yaitu untuk merge sort, TN-nya big O n log n, dan untuk insertion sort, itu TN-nya big O n kuadrat. Nah, algoritma insertion sort memerlukan waktu yang lebih sedikit dibanding algoritma merge sort dalam mengurutkan data sebanyak 1024 data. Sehingga insertion sort merupakan algoritma yang paling efisien dalam mengurutkan data dengan jumlah data kurang dari 1024 data. Baik, untuk kesimpulan hari ini, menghitung kompleksitas waktu dari suatu algoritma sangatlah penting untuk mengetahui efisiensi dari algoritma tersebut. Suatu algoritma harus efisien dan efektif agar dapat berjalan secara maksimal. Dalam algoritma pengurutan, contohnya yaitu sorting,
Khususnya pada algoritma merge sort dan insertion sort yang saya gunakan, keduanya memiliki kompleksitas waktu yang tentunya sangat berbeda. Dengan menghitung kompleksitas waktu baik secara teori maupun secara hasil percobaan, algoritma pengurutan insertion sort memerlukan waktu yang lebih sedikit dibandingkan merge sort. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.